Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sebenarnya ayat ini ya, Yesus menegur orang percaya yang tidak benar-benar taat bahwa kelak ketika Yesus datang kedua kali, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga walaupun mereka percaya, tetapi kalau mereka tidak taat maka mereka tidak layak bagi Yesus. Dan ayat ini tidak berkesalahan sebenarnya, tetapi Juma memutarbalikkan ayat ini lalu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan orang yang percaya Yesus tidak masuk surga. Padahal bukan demikian. Saudara dalam Tuhan, bantu memberikan penjelasan kepada Juma di kolom komentar supaya dia paham tentang ayat ini. Nah, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Coba Anda loloskan diri Anda dari usiran Yesus itu, bisa ya? Bisa tidak Anda lolos dari sana? Coba Anda lihat, Matius 12, Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23, silakan. Katina nanti menambahkan ya Katina. Jadi gini, Bang Juma tadi membacanya sudah benar, tetapi pemahamannya yang salah. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus bilang, "Enyalah kamu yang membuat kejahatan." Tapi kan mereka itu di situ konteksnya untuk pengajar-pengajar palsu, gitu loh. Jadi bukan untuk orang Kristen yang menuhankan Tuhan loh. Kita menuhankan Tuhan kan memuliakan Dia. Kalau kita menganggap Dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia. Tetapi orang Kristen itu menuhankan Yesus. Masa kita yang menuhankan Dia, yang memuliakan Dia, justru kita akan dibuang? Gak masuk logika itu Bang Juma. Nah ini faktanya, faktanya begitu. Iya, itu faktanya betul yang dibaca oleh Bang Juma, tapi pemahaman Bang Juma yang salah akan ayat itu tadi saya katakan. Dari buahnya, dari buah di situ dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya buah atau hasil. Hasil dari pengajaran. Apa? Ya itu manggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang kita bernubuat, membuat mujizat pakai nama Yesus, lalu kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Masa kita memuliakan Dia terus kita dibilang salah? Justru memang kita salah. Kita mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu kita memposisikan Dia itu lebih tinggi. Kalau kita mengatakan Dia hanya sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia loh Bang Juma. Buktinya apa? Yang akan turun lagi ke dunia ini 2 kali lagi turun kan siapa? Yesus kan, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain atau siapapun Dia. Nggak ada. Cuma Yesus lah yang akan turun lagi ke dunia ini. Nggak ada lagi. Jadi segala-galanya itu ya cuma Yesus itulah. Yesus turun ke dalam dunia ini kembali untuk menghakimi orang-orang yang salah. Menghakimi Bang Juma yang tidak Kenapa percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba tunjukkan buah dari nabi palsu itu ada nggak ke Islam? Ciri-cirinya? Ya itu menolak Yesus lah. Itu. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Justru yang memanggil Yesus Tuhan, justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kok bisa beda ya? Loh, sekarang dia surat Galatia itu bukan buah-buahnya ya, penuh kasih. Dengar Bang Juma, tanda-tanda orang ya yang melakukan perintah ajaran Yesus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran seperti kami dengan Bang Juma, kemurahan, kebaikan seperti untuk Bang Juma, kelemah lembutan ya seperti cinta kasih, dan penguasaan diri Bang Juma. Jadi penguasaan diri ini walaupun kita diolok-olok, kita memaafkannya. Demikian Bang Juma sayang. Saudari Kutina, surat Paulus Galatia itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Jangan Anda bacakan ini suratnya untuk orang di Turki. Saya bukan orang Turki, maaf. Ini Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Galatia. Galatia itu ada di daerah ya, Turki. walaupun kita katakan itu surat, Paulus itu kan adalah pengikut Yesus, Bang Juma. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Juma tadi katakan kan, yang melaksanakan, yang mengikuti ajarannya, ya, itu akan dihakimi. Yang tidak, itu benar Bang Juma. Bang Juma benar, ya. Jadi coba tanda-tanda nabi palsu itu yang ada tertulis menurut Yesus buahnya, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa saja di situ tadi? Kalau bagi kami ya, pengajaran palsu itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lah, ini nabi palsu. Ini dari buahnya kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Begini Bang, Kristen yang benar bagi Kristen pertama mengamini dulu Bang Juma ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, justru yang datang ke dunia. Justru menganggap Yesus Tuhan itulah buah dari nabi palsu. Kok jadi aneh ya? Itu menurut Bang Juma. Ini menurut dalilnya. Alamak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat pakai namamu? Siapa itu? Di mana agama ini? Agama apa ini?
Ya, dengar gini ya. Yesus dalam pengajarannya ya, dia selalu mengatakan ikutlah aku ya. Tetapi banyak orang-orang di sekelilingnya itu tetap susah untuk mengikuti dia. Termasuk mungkin saya sendiri ya tidak taat. Termasuk mungkin orang-orang sekeliling. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus ya. Enggak Mereka begitu. harus ya itu mengikuti pengajarannya Bang Juma, kasihilah musuhmu. Bukan ya. begitu Kasihilah manusia. dalilnya. Alamak. Ya. Ini Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa melihat. Tidak mungkin Iya. tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu Iya, juga sebaliknya. saya baca. Pohon Bang yang Juma tidak mengatakan baik. nggak pakai dalil. Oke, saya bantu dalilnya. Ya, silakan Anda baca Matius 15, Matius 7. Galatia 5 ayat Kenapa 22. ke surat Paulus? Tidak. Paulus itu adalah ya rasul yang kami akui Bang Juma. Nah, ini Ya. Yesusnya yang Nah, berbicara itu tentang rasul yang kami Alamak. akui. Gimana Kalau ceritanya Mbak tidak ini? diakui, dia Alamak. tidak masuk dalam Alkitab bukunya. Itu artinya dia kami akui. Jadi kalau Bang Juma nggak mengakui itu karena Bang Juma tidak sebagai orang Kristen. Gimana? Mbak ini gimana sih? Yesus yang berkata di dalam Matius 7. Bukan Paulus. Alamak. Ya, saya baca ya. Kita bedah Bang Juma. Silakan, Kalau di silakan. Kristen ini, apa ayatnya? Apa ayatnya tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Sebentar, saya lihat. Silakan. Semua bisa kita bedah Bang Juma. Tenang aja, Kristen ini hebat-hebat. Ya, Matius. silakan. Bahkan makanya Bang Dari Juma, tadi Taurat itu dan yang Injil, kita- Taurat Injil kan dipakai sama Bang Juma tuh. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Saking indahnya Taurat ini sama Injil. Matius 7 Nah, ayat bacanya. ayat 7:15 ya. Hal sebentar pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Udah, sampai situ. Ya, baca terus sampai nomor 23. Oh, ya enggak, ini buku kami Bang Juma. Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masuk. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dia, karena dia anak Allah ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya apa Bang Juma? Masalahnya buahnya itu apa aja di situ? Artinya, ya ini kan pengajaran Yesus terhadap dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa ya. Alamak. Kalian harus mengikuti. Pelintir. Loh, Alah. Aduh, parah. Ini buku kami Bang Juma. Bang Juma itu kan pembaca ya. Jadi Aduh. dari sekolah minggu kami sudah tahu sejarah ini Bang Juma dari mulai saya lahir. Oke, baik, kita uji. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Roma atau berbicara dengan orang Yahudi? Di sini. Ini Yesus ini dengan orang Yahudi. Ini di Orang Matius Yahudi. Bang Roma, Bang. Berarti, oke. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Iya, dia mengajar, iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus lalu ngaku-ngaku sebagai rasul? Banyak rasul Yesus kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? Murid-muridnya. Maksudnya gimana? Siapa Iya, yang orang. datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka? Itu siapa? Paulus. Paulus. Setelah Paulus melakukan itu, dia mengaku tidak sebagai pengikut Yesus? Mengaku tidak dia sebagai domba, murid Yesus? Ya, dia mengaku, bahkan dia menulis buku nih ya, Kisah Rasul-Rasul sama Galatia. Oke, Ya. oke. Dari buah pengajaran Paulus itu menghasilkan apa? Ada nggak pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya, kan dia bertobat dulu Bang Juma. Nah, Setelah dia perjumpaan dia dengan bagus. Yesus, dia bertobat. Nah, kita baca Lukas 21 kalau begitu. Karena orang ini sebelum dia melakukan penyesatan, terlebih dahulu dia bertobat.
Enggak, kebalik. Dia banyak melakukan penyesatan, dia banyak menganiaya pengikut Yesus, lalu dia bertobat. Nah, itu pengakuan Yesus itu begitu. Baca Lukas Iya. 21 nomor 8. Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang di awal, yang Bang Juma baca itu betul. Cuma pemahamannya Bang Juma saja yang salah paham. Kan gitu loh. Yesus mengatakan di Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan kata-kata akulah dia, Ego Emi? Enggak loh, itu Saatnya bukan sudah dekat. Paulus. Ini Bang Juma. Tunggu. Sabar, Bang saya Juma. teruskan dulu. Saya teruskan dulu, Pak. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu sebelum terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, memenjarakan murid Yesus terlebih dahulu, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Itu siapa? Paulus. Nah, itu. Jadi begini Bang Juma, itu pengajaran Yesus ditujukan kepada siapapun ya mengaku-ngaku ya menjadi nabi ya. Jadi siapapun Mulai Bang Juma ngaco. ya, termasuk Mulai ngaco. misalnya termasuk Mulai misalnya ngaco. ada nanti si Jakomer ngaku dia sebagai nabi tetapi Mulai dia ngaco. melakukan kejahatan. Ini kok jadi nggak itu nyambung ya? tidak. Iya. Jadi gini Bang Ini Yesus Juma kan berbicara. mengatakan menuduh Paulus itu adalah nabi palsu begitu kan? Ya jelas kan dia nabi. Terus terang, iya. Dia kan nabi dan dia yang menganiaya. Apa dasarnya Bang Juma? Oke, Karena satu. Saulus, ya. Satu, karena dia nabi, mengaku nabi. Oke. Kedua, kedua dia yang menganiaya murid Yesus. Ketiga, dia yang mengaku sebagai murid Yesus. Keempat, dia yang mengajarkan ajaran Kristen. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Paulus. Buahnya Anda sebagai Kristen. Kalau itu tanda-tandanya ya bukan Paulus saja bisa dituduh Bang Juma ya. Lagi pula ya Saulus itu dia bertobat. Dulu dia memang sama seperti apa ya diolok-olok ya seperti mengatakan Yesus itu begini ya nggak malu pakai kolor ya sama seperti itulah dia. Bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya ya. Tetapi dia ya dijamah Tuhan bertobat Bang Juma. Maka Yesus batal mengatakan dia sebagai orang yang masuk ke dalam maut gitu Bang Tapi Jumat. begini loh saudariku, begini. Yesus mengatakan, sebelum orang itu datang memakai namaku sang penyesat itu sebelum datang kepadamu, terlebih dahulu menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Setelah dia melakukan itu, dia mengaku bertobat. Sehingga dia datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya Yahudi angkatan pertama diakui sendiri oleh Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan untuk murid Yesus angkatan pertama, tetapi dialah penganiaya murid Yesus. Dia aku sendiri, dia dengan mulutnya sendiri, tanpa henti, tanpa batas, aku menganiaya murid Yesus. Bahkan Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika dia mengarang cerita, menulis sebuah cerita, apa yang dikatakan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia yang kau aniaya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Paulus ini penganiaya murid Yesus. Setelah dia melakukan penganiayaan, dia mengaku bertobat. Lalu datang mengaku sebagai Yesus, sebagai murid, mengaku sebagai rasul, mengaku bertemu Yesus, mengaku diutus Yesus dan bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu mengikuti dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam Jangan bilik. comot-comot ayat Bang Juma yang tidak berkaitan. Lu kok comot Jangan ayat? gitu dong. Matius 24 itu Iya, Yesus konteksnya mengatakan, waspadalah. seperti itu Bang Juma. Lah. Jangan melebar konteksnya nggak seperti itu. Masih Oke, ayat oke. itu. Oke, sekarang siapa yang datang menganiaya murid Yesus? Ya, kalau perkara Nabi, Bang Juma jangan terpatok kepada ya Saulus ya. Kita lihat pada zaman jahiliyah, pada zaman ini banyak orang yang beragama membunuh Yang datang orang menganiaya Kristen. murid Yesus itu siapa, Makanya Mbak? itu terbantahkan Bang Juma. Lo. Paulus bertobat. Lah, ya, tunggu dulu. Ini Paulus dalilnya. bertobat. Bagaimana Maka caranya dia menyamar? Kalau dia tidak mengaku bertobat. Sementara dia sudah terbukti sebagai penjahat.
Sebelum menjadi bertobat ya. Ini Bang Juma, Iya. Bang Juma biar tahu ya doktrin agama Kristen ya. Oh, lain Saat kalau ini saya doktrin, berdosa beda. Angkat tangan ya. saya kalau Saya doktrin. mungkin selingkuh. Tiba-tiba Bang Juma tahu nggak orang yang di samping salib Kristus itu pembunuh loh itu Bang Juma ya. Tetapi di detik-detik terakhir besok ya ultimatum dia akan dibunuh, maka dia bertobat bukti Bang kedua Juma. Maka dia masuk ke dalam kerajaan surga. Udah sangat nah, jelas loh di situ. sendirinya, Bang Juma. Makanya kita nggak connect. Kemudian Dalilnya sudah sangat jelas. Makanya kita nggak connect Bang Juma. Akbar. Makanya Masya Allah. Bang Juma selama ini selalu menyatakan karena Bang Juma belum tahu doktrinnya orang Kristen. Iya, doktrin Makanya silakan nggak dengan connect. doktrin, tapi kan saya berdasarkan dalil, Gini, Mbak. Bang Saya Juma enggak tahu doktrin. kan? Bang Juma kan ahli Alkitab, tahu ya, banyak tahu. Bang Juma kan tahu orang yang disalibkan itu kan Bang Juma. Iya, Dan tahu. dikatakan di situ, hari ini juga kamu berada di Firdaus. Padahal bagaimana kelakuannya Bang Juma? Dia itu Iya, pembunuh. tapi kan tidak ke Firdaus, itu kan hoax. Itu kan pembodohan penulis. Nggak bisa Bang Juma. Apakah orang yang disalib Yesus itu ke Firdaus? Kan Hey, tidak. Bang Juma, Ada. saya ajarin kamu Bang Juma ya. Kamu Silakan. harus menganggap ya, kamu harus menganggap ya, kamu asumsikan agama Kristen itu benar ya. Tetapi bukan kamu harus mempercayainya. Tapi kamu Apa benar menghargai yang diusir Yesus kebenaran. kok benar? Gimana sih? Gini Bang Juma, makanya kamu sampai sekarang nggak siap-siap itu aja yang Bang Juma tanya. Karena apa? Karena Bang Juma tidak orang Kristen, tidak tahu doktrin Kristen. Ya, Bagaimana Kristen yang teori diusir penyelamatkan? oleh Yesus itu Bagaimana Kristen, Mbak. hakikat ke Aduh, surga? gimana sih? Gitu loh Bang Juma. Yang diusir Bang Yesus Juma itu orang nanti akan Kristen. Alamak. Saya sudah kasih contoh loh Bang Juma ya. Saya sudah bilang kan dia sudah bertobat. Satu lagi contohnya ya, satu hari kematiannya yang disalibkan di samping Yesus, dia masuk ke surga. Jangan Bang Juma bilang hoax Bang Juma ya. Anggap Pada itu benar. hari ini Kalau juga Bang kamu Juma akan tidak percaya. pergi bersamaku ke surga. Mana ada? Ada ke Firdaus Bang Juma. Mana Itu ada menuju orang itu surga. masih mati di sana dikubur dia orang itu? Tidak Bang Juma, itu benar Bang Juma. Itulah Berarti- iman itu. berarti Sama orang yang seperti kami. Kak, sama seperti kami mempercayai Juma bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Bang Juma. Ya udah, kalau itu kepercayaan kita, kami mempercayai aja. Nah, apa yang diajarkannya begitu loh Bang Juma. Iya, Karena keselamatan masing-masing. Kami dan Nabi Muhammad tak ada bertentangan. Anda dengan Yesus bertentangan, beda kita. Ya iya dong. Di Bang Juma. Bang Juma kan nggak Kristen. Saya dan Yesus tidak bertentangan karena saya Siapa pengikutnya. bilang? Sama Siapa- dengan loh. Ini siapa bilang Bang Anda Juma. tidak bertentangan dengan Yesus? Saya tidak bertentangan. Saya mengamini dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkannya Bang Juma. Oke, di mana Yesus Begitu. mengajarkan ibadah minggu? Ibadah minggu itu adalah di perjanjian lama ya. Kuduskanlah hari Sabat 6 Ya, hari Sabat lamanya itu hari kamu. Sabtu. Sabat itu Iya. Sabtu, kenapa ke Minggu? Iya, Sabtu atau Minggu itu pokoknya adalah hari untuk memuji muliakan Tuhan. Ya udah, Bang itu Juma. pada saat Anda dihakimi Yesus, jawablah gitu. Apa? Gimana? Pada saat Anda dihakimi nanti jawablah begitu. Yesus, Sabat dan iya Minggu itu Juma. sama aja. Karena yang menjadi ya kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Itulah Nah, terus ajarannya Bang Juma. mana ajaran Yesus supaya dia dituhankan, disembah? Disembah. Hmm. Disembah. Ya Thomas ya mengatakan setelah Berarti Anda lihat pengikut Yesus Thomas bangkit. dong? Bukan, ini Loh. contoh Bang Juma. Bang Juma, Iya. sabar Bang Juma, Berarti Anda sabar. mengikuti Thomas, Anda Ini, pengikut Bang Thomas Juma, biar berarti. saya ajarin. Bang Juma, saya kan orang Kristen. Bang Ya, Juma, saya baca dalilnya, Thomas memanggil Iya, Yesus Tuhan. Anda tapi ikuti Thomas. Berarti Anda Bang pengikut Juma, siapa? Bang Juma, Anda pengikutnya beda siapa? membaca dengan yang mempercayai dan yang memilikinya Bang Juma. Itu pembodohan Udah namanya, pasti. Ibu. Mbak, itu Gitu namanya Bang Juma. pembodohan. Bang Juma kan membahas dalil kami. Ya makanya Bang Juma nanyanya sama kami Bang Juma. Sebenarnya bukan Gitu nanya loh. sih, cuman mau menyadarkan aja bahwa yang diusir Enggak. Yesus itu Kristen, itu Bang aja sih. Juma, logika umum itu tidak mungkin orang lain yang mengetahui lebih banyak ya harta kepunyaan orang lain gitu. Kepanjangan Bu, kepanjangan. Kuasa Gitu hukum loh. itu lebih menguasai daripada yang punya harta, Bu. Tidak Bang Juma. Loh, Ya untuk secara apa ada kuasa hukum kalau legalitasnya begitu? saya memiliki ajaran itu dan saya Iya. menguasainya. Bang Juma itu adalah kamu pendatang yang sopan gitu. Matius 7 intinya Maka Yesus Bang mengusir Juma- Kristen. Gantian Bu. Ya, lanjut. Ngomong terus loh. Intinya Yesus datang untuk mengusir Kristen. Buktikan kalau tidak. Itu aja sih. Ya, jadi gini Bang Juma, orang-orang Kristen itu juga ya itu tidak sepenuhnya semua walaupun sudah ditebus itu masuk ke surga ya. Kemana-mana Bahkan kan? diajarkan iya. Awalnya kemana-mana nih. Iya betul. Enggak, dengar dulu supaya kalian tahu ya. Karena itu jawabannya Bang Andi. Jadi jangan yang ada di benak kepalamu itu yang membenarkan Itu yang loh, Bang Andi. tertulis, Mbak, itu yang Iya. tertulis. Karena Kenapa Anda gini Bang bantah? Juma, apa yang tertulis di Alkitab itu pasti Ini tidak aja nih benar Pak dengan pertanyaannya. ajaran itu sendiri. Mbak, di Matius 7 ya 23 itu yang diusir oleh Yesus itu siapa? Matius berapa abang sayang? Matius 7 nomor 23. Yang diusir oleh Yesus siapa? Jawabannya ada 21.
Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, siapa itu? Nah, itu orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Terus 21-nya baca, Bu. 21-nya coba baca. 21 dulu. Lain gitu. yang Makanya- tertulis lah yang dijawab. Ini masih apa loh? Bab 1. Nanti kalau bagian penajaman lain lagi loh, Bang Coba Hendy. baca dulu, Bu, 21 sampai 22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini pengajaran Kristen ini. Terusin Karena aja kan dulu. Bapak. Terusin. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Dah. Terus 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan itu yang diusir? Orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Enggak ada Ya, itu Bang. seperti Enggak di ada sih. hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Enggak ada itu, enggak ada. Jangan membuat, Ditambah-tambah, karena ditambah-tambah. Kristus Nggak ada. adalah penggenapan hukum Enggak Taurat, ada. Handi. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, Bang Juma. Lah, tidak Nah, kata dia. jangan, Nah, dia sendiri yang baca. Dia sendiri yang baca. Bang Juma, tunjukkan Bang Juma orang pinter loh. Bang Juma harus lebih menelaah ini ayat-ayat ini, Bang Juma. Iya. Ini pengajaran. Banyak Ini orang pengajaran. memanggil. Yesus sendiri mengatakan, banyak orang memanggil aku Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan begitu loh. Yesus Iya. sendiri yang mengatakan. Pada Iya, hari bahkan terakhir. Petrus, Pada hari terakhir. Bang Juma. Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, Bu. Gantian, Bu. Pada iya, hari boleh. terakhir, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa ini yang berteriak? Bukankah kami? Oh, Yesus, Tuhan Yesus. Manis Kristen. semua yang manis. Siapa? Siapa? Kristen atau Islam? Kristen. Semua Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gantian, Ibu. Woi, Bu, gantian, Bu. Tuhan Yesus, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan Yesus, bukankah kami banyak bermujizat pakai namamu? Ah, apa kata Iya. Yesus? Apa Bang jawab Juma Yesus? baca sampai akhir. dulu loh. lah. Apa jawaban Ini Yesus? sampai zaman akhir ya. Apa Enggak, baca sampai Apa akhir. jawaban Yesus? Katina, Gini. Bang Juma itu enggak baca sampai bawah. Coba dibaca ayat berikutnya, Bang Juma. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berseru tadi. Aku Ya, tidak terus mengenal kamu. baca. Terus Enyahlah baca lagi. daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, terus. Ah, mau terus lagi. Setiap Iya. orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini dan Nah. melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan Nah. rumahnya di atas batu karang. Setiap Betul. orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kemudian Benar, turunlah hujan benar, dan Bang datanglah Juma. banjir. Sabar Benar. dulu, sabarlah, sabar. Dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh Ini- sebab didirikan di Bang atas Juma, batu. terus, Sabar dulu, mendekati ini, sabar, udah sabar mendekati dulu. Benar, biarin Katina, Sabar biar dulu. terus. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang tulul yang mendirikan Iya. rumahnya di atas pasir. Kemudian Yes. turunlah hujan dan datanglah Terus. banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Apa yang Anda ingin bantah di situ? Iya, nggak dibantah. Justru terima kasih sudah dibacakan. Nah, sekarang Iya, saya sudah tanya, dibacakan. sekarang saya tanya Thank you. untuk Kerjasama yang membuktikan, baik, Bang Juma. Iya, dengerin dulu untuk pertanyaannya. membuktikan, untuk Dengerin dulu membuktikan, pertanyaannya. untuk membuktikan Anda membangun rumah di atas batu atau Anda membangun rumah di atas pasir. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Atas perintah Yesus sendiri lah. Mana Dia bilang dalilnya? apa? Akulah Hancur. kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hancur hidup kan? walaupun ia sudah Anda mati. membangun iman Anda di atas remah-remah. Ini Anda Bang membangun Juma, rumah Anda di atas pasir. Capek, Mana dengerin kehendak dulu. Bapak? Sabar, Mana sabar, kehendak tenang, Bapak? Bang Mana Juma. kehendak Bang Bapak Juma, agar Sabar, kalian sabar, menyembah sabar, Yesus? tenang, Bang Juma. Tenang. Tenang, Dua-duanya tenang. ngomong sih. Satu-satu, weh. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Bang Juma, kami kan belum ngomong, Bang Juma. Ya, Bang sini Juma pertanyaan tadi saya. ngomong. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah anaknya? Mana? Ya, silakan. Maksudnya apa pertanyaannya nih tuh? pertanyaan? Kehendak Kan dia- apa? Dia kan Yesus mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah utusannya? Tunjukkan. Melakukan cinta dulu, cinta. Oke, mana? nanti, Katina Mana? Iya. tambahin Pusing, ya. pusing. Siapa yang pusing? Ngerti Ini nggak mau belajar pertanyaannya ini. tuh? Ngerti nggak Si Hendy pertanyaannya? ini mau belajar ini, mau belajar ini. Ayo, ayo cinta, Iya, ayo kita iya, kasih tahu. tenang, iya pelan-pelan. Ya Kak, sabar, kita harus sabar. Jadi gini Bang Juma, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28 ini Yesus berkata Pertanyaannya sendiri. mana kehendak Iya, Bapak ini menyembah Yesus? mau dijawab Langsung kata. Bang Hendy, kok Bang Hendy nggak sabar sih? Sabar.
Sabar loh, Bang Juma aja diem tuh. Kok Bang Hendy yang kejam? Pertanyaannya ulang coba pertanyaannya. Iya, ini mau dijawab. Apa pertanyaannya? Coba ulang pertanyaannya. Di mana Allah menyuruh kita untuk menyembah Yesus ya Iya, kan? mana? Di mana datanya? Nah, udah ada. Ya ini mau dijawab. Ih, Ya. lucu deh Bang Hendy. Pakai data ya, pakai data. Darah tingginya turun dulu dong. Ya pakai data, jangan ngarang. Ya pakai makanya data. tadi saya bilang di Yohanes 10 ayat 28 itu data. Yes, Yohanes 10:28 kita baca. Baca lah. Itu dong. Baca. Apa aku yang mau bacain? Baca. Aku bacain lah ya, Ya, supaya baca. titik komanya jelas. Aku baca ya. Di situ Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya." Jadi, siapa yang memberikan hidup yang kekal? Mana di situ kata menyembah? Oke, satu Mana lagi. di situ Yesus minta disembah? Mana perintah Bapa menyembah Yesus di situ Aku mana? dan Bapa adalah satu. Mana perintah Bapa menyembah Yesus? Aduh, Aku dan Bapa adalah kemana-mana satu. lagi. Ini Betul, berbicara mengenai Katina. kehendak Bapa. Betul, Kehendak Katina. Bapa itu, kehendak Bapa itu Aku dan hukum itu Taurat. jelas. Dalil yang sangat Mantap Bang Katina, Juma. benar. Kita minta kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus yang kita tanya. Ya itu Kehendak kehendak Bapa. Bapa. Itu Mana? Bapa dan Yesus satu loh, Bang. Mana kehendak Bapaknya supaya manusia menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan dalil. Bilangin. Oke. Aku kasih satu lagi. Aku kasih satu lagi. Silakan. Sabar, Bang Juma. Gugur ya. Mana lagi? Satu lagi. Kok gugur? Gugur dong. Kok gugur? Yang kita minta ini kehendak Bapa. Nah, Kehendak iya, Bapa itu di tambahin. perjanjian lama. Saya tambahin, sabar. Sabar, Kehendak Abang. Bapa itu Abang, perjanjian sabar, lama, sabar bukan ya. perjanjian baru. Oke, Kehendak Bapa sabar. itu. Oke, sebentar sabar ya, Bang. Iya, Yohanes silakan. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang tidak ada siapa penyembah. percaya kepadaku, Bukan. dia akan Itu bukan hidup kehendak walaupun Bapa. sudah Yang kita mati. minta kehendak Bapaknya. Bapa dan Yesus itu adalah satu, Alamak. Bang Juma. Yang saya minta kehendak Bapaknya. Mana? Iya, Tunjukkan. itu sama kehendak Bapa dan Yesus juga sama. Alamak. Gitu Kalau loh. begitu, Tadi coba benar, pertanyaannya, generasi mana kita. kehendak Yesus untuk disembah? Mana kehendak Yesus untuk disembah? Di mana? Dalilnya bukan, Oke, Bang Handi, aku kasih dalilnya satu. bukan Oke, kehendak oke. Yesus, Bang Handi. Matius 28 Kehendak ayat Bapa. 18. Yesus berkata, Yesus juga mengatakan, segala kuasa Kehendak di Yesus juga surga nggak dan ada. di bumi telah Dua-duanya. diberikan bukan kepadaku. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan Izinin dong dia, kita ngomong. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya kan, Sama. perjanjian lama dan perjanjian baru satu, sama seperti Bapa dan Mulai, kan? Yesus adalah satu. Inilah Bang tanda-tanda Juma, pengajaran Nabi palsu. Bang Juma, Sembarangan. kami pemilik bukunya Bang Juma. Iya. Kehendak Bang Juma Bapa tanya itu kami. perjanjian baru atau Bang Juma perjanjian tamu lama? loh. Bang Juma itu tamu, tanya isi rumah, ini kursinya dari apa? Ini Bukan. dapurnya bagaimana gitu. Anda Bang yang Juma. punya produk, Anda datang ke rumah saya. Anda memang punya hak menjelaskan produk Anda. Sayangnya produk Iya. Anda itu produk palsu. Dari Saya- mana dalilnya Bang Juma? Ganteng. Ya, sekarang begini, apakah Yesus mengenal perjanjian baru? Yesus adalah pelaku perjanjian baru. Pertanyaan saya bukan begitu. Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru tuh? Ya dia sebelum sempat mengenal. Nah, tapi makanya, masih cekatan. makanya Yesus mengatakan segala firman. Di- Dia adalah Bang tidak Juma, berkata-kata dari dirinya sendiri katanya. Pertanyaannya loh, pertanyaannya itu Kehendak kurang Bapak, pas. mana kehendak Bapak supaya Nah. Yesus disembah? Mana? Ini saya bacakan ya ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 22. Itu kehendak ya. Yesus itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yesus kata menyembah malah di situ. Enggak. Ini ayat 21. Bang Juma tenang, Gimana Bang sih? Juma tenang aja, tenang ya. Kata Yesus malah kepadanya, menyembah di situ. Yohanes 4:22. Bang Juma jangan kejang-kejang, ada ayatnya ini dengar. Itu Bang Juma percaya juga. Kata Yang kejang Yesus siapa? kepadanya, Salah data dia, salah data. percayalah Yesus malah menyembah. kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus nomor dua-duanya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Yesus keselamatan menyembah. datang Yesus menyembah. bangsa Yesus menyembah. Yahudi. Yesus menyembah. Nah, pertanyaan saya, mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah, ayo. Bingung. Apa tadi pertanyaannya? Mana kehendak Bapak agar orang-orang menyembah Yesus? Begini, Bang Juma, ya. Sedangkan Yesus sendiri menyembah. Perkataan kehendak kita bahas dulu ya. Apa arti kata kehendak? Kehendak artinya kemauan. Keinginan, Ya? Kemauan itu apa? Itu adalah apa yang diinginkan Bapa, baik Ya, mana, pengajaran, ya, keselamatan, ya. Karena Yesus adalah anaknya dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi apa mati yang udah. dikatakan Yesus adalah apa yang dikatakan Bapa. Mereka itu satu, Bang Juma. Ya, apa yang dikatakan Bapa itu yang dikatakan Yesus. Kalau Dan mereka satu, sebaliknya. kenapa Yesus menyembah di situ? Kalau mereka satu, kenapa Yesus menyembah? Menyembah apa? Ya tadi data yang dibawa Yesus Menyembah menyembah. Allah, iya. Iya. Sebagai Bapa, ya. Sebagai Bapa dia menyembah, mengajarkan manusia ketika dia diciptakan supaya sembah Allahmu. Gitu Bang Juma. Jadi lihat Berarti konteksnya, mengajarkan latar menyembah Bapa, kan? belakangnya.
Mengajarkan Supaya menyembah kita- Yesus atau mengajarkan menyembah Bapak? Menyembah keduanya Bang Juma, Yesus dan Bapa. Bang Bapak dan Juma, Yesus Tuhannya dua. ini dalil ya. Thomas menyembah Yesus ya. Thomas menyembah Yesus. Yang Jadi saya jangan- mintakan dalilnya Bapak, dengar kehendak Bang Bapak. Juma. Jangan mengelak Bang Juma tuh. Ya. Kehendak Bapak yang kita minta, bukan kehendak Thomas. Ya, Ada aja. saya udah terangkan kehendak Bapak itu adalah kemauan dari Bapak. Apa itu? Ya mana Melakukan kemauannya? yang baik. Mana kemauan Bapak Melakukan supaya manusia menyembah pengajaran. Yesus mana? Itu dilakukan Yesus ketika di dunia, Bang Juma, Apa sih? mengajarkan Itu, ya itu. moral, ya. Itu Itu Nggak Bang nyambung Juma. sih, Jadi nggak nyambung dong. Malu lu, malu malu. Pertanyaan dulu. tunggu. Itu kubantunya kau itu. Di Lukas 4 nomor 8 itu buka bacakan itu. Di situ kehendak Allah, Bapak. Silakan itu. Mati nih anak aku dong. Balas si anak-anak. Ditanya agak Ya, jadi. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ini Alkitab loh, Alkitab itu Kristus sendiri. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Wah. Dah, Mana ada yang menyembah ke Yesus salah. mana? Menyembah ke Yesus mana? Menyembah ke Yesus. Nah, itu lain lagi, itu waktu di Thomas. Ini Yesus mengajar, benar. Yesus mengajari supaya mereka ini menyembah Tuhan Allah. Di situlah dia maksudnya Yesus dan Allah Bapa. Yang kita Nah, minta kehendak Bapak itu- menyembah Yesus mana? Kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah, itu berarti sama dengan dia, Bang Juma. Alamak. Karena dia juga mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Terus Gitu capek loh deh. Bang Juma. Jadi kalau dia mengatakan kepada murid-muridnya sembahlah Tuhan, itu sama dengan menyembah dia juga. Oh, Tapi- itu pemahaman Kristen kan? Makanya Ya, kalian ya diusir. iya, Bang Juma. Pantasan diusir kalian. Oh tidaklah, kami masuk surga Bang Juma. Oh, diusir kok masuk surga pula. Hei, Bang Banyak Juma, orang Bang- akan memanggil aku Tuhan, bermujizat Bang pakai Juma, nama aku mengusir setan. Bang Juma, Diusir. pakai logika Bang Juma. Bang Ya Juma kan itu, diusir, orang yang itu memanggil tamu, Yesus Tuhan Bang kan Juma. diusir. Bang Juma itu ibarat tamu di Alkitab. Bang Juma harus nanya kami, ini maksudnya apa? Seperti ini, bukan tamu Biar yang dibodohi tahu gitu. isi Alkitab. Iya Biar dibodohi dong. gitu. Iya Sekarang gini Bang Juma, aku nanti ke bahas Al-Quran. Aku kan tamu di situ. Maka aku nanya, ini ayat ini maksudnya Sekarang apa Abang? permasalahannya bedanya antara Anda dengan saya. Anda membantah dalil kitab Anda sendiri kan lucu. Itu logikanya di mana orang mau percaya Bang Juma? Ya, masa ahlinya Bang Juma ini nilai? Gitu loh Bang Juma, pemilik rumah. Anda yang datang Saya mengajarkan bilang, ajaran pemilik rumah berbeda sendiri, dengan produk. Tidak Bang Juma, itu salah. Bang Juma salah setting, Begini, salah setting. Anda mengatakan produk Anda itu begini-begini. Setelah diuji ternyata tidak sesuai dengan perkataan Anda. Yang diuji bukan Bang Juma, yang diuji adalah ahlinya. Bang Yang Juma itu Anda, pemilik rumah yang lain. Anda mengatakan produk Anda itu adalah tepung. Begitu kita periksa ternyata pasir. Anda yang benar Begini atau kami? loh, Bang Juma, Kami menemukan itu pasir loh. Bang Juma logikanya. Kalau kita membuat buku, ya, kita buat Kemana-mana namanya ini, Alkitab. kemana-mana. Ya. Hey. Pasti Anda semua menipu. ayat-ayat itu adalah Anda ingin kehidupan. menipu. Anda ingin Nggak menipu ada kami. pertentangan, Bang Juma, Anda tidak ada ingin menipu pertentangan. Sama Anda dengan ingin menipu Al-Quran. kami. Mana datanya perintah Bapak menyembah Yesus? Kita tadi Anda minta loh, ingin mana? menipu kami. Yang diusir di situ Kristen, Anda mengatakan bukan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen. Iya, Kenapa? iya, Nah, itu. terus kenapa lari kemana-mana? Yang lari kemana? Siapa Bang Juma? Bang Pandi tadi sudah kerjasama ya, dia memang saudaraku ya, seiman ya. Bang Pandi bilang, Tunggu. Itu tetapi Lukas Yesus dengarkan dulu itu. Ingin Lukas menipu 4 nomor 8 saudariku ini. Tunggu itu. Lukas Engkau 4 harus menyembah Oh. Tuhan Allahmu, Iya, ya. iya, Artinya kalau dikatakan seperti itu berarti sembah juga Yesus karena Bapa dan Aku adalah satu. Itulah penyesatannya di situ. Yang menyembah Nah, Yesus itu diusir. Saya ambil lagi Yohanes Bang Juma, banyak ayatnya Bang Jumaku, ya. Jangan kemana-mana. Bang Juma Ini ada yang diusir itu perilakunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Udah selesai, nggak usah panjang lebar kita. Udah ngalah kami sama Bang Juma, ngalah. Oke, sekarang aku dan Bapak adalah satu itu sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Sejak dulu Karena kala. sejak dahulu kala ya, cinta. Lanjutkan. Cinta. Sejak dahulu kala ya. Yakin ya? Iya. Yakin. Yakin awas nanti berubah. Asal ngomong Ya, ya. oke. Di dalam kan Yesus turun ke muka bumi itu lewat kandungan. Di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu nggak? Ya, dia tetap satu lah. Dia tetap Ah. Tuhan. Jadi gini loh, Bang. Kena. Begini loh, Langsung Bang. kena. Begini, Bang Hendy pertanyaan seperti anak TK loh. Loh, ini jelas. Jelas. Aku dan Bapak adalah satu sejak dulu kala. Kan begitu? Iya. Oke. Yesus turun ke bumi lewat mana? Lewat kandungan. Nah, sekarang diam dulu, Bu. Pesan dulu teh manis Pak Lopo. Udah haus, udah haus. Enggak dulu, diam dulu. Saya tanya dulu cinta manis cerita ini. Apakah Yesus dan Bapak menyatu dalam kandungan?
atau berpisah? Iya, keilahiannya dia tetap menyatu lah. Apapun Oh, itu menyatu. melekat. Baik, menyatu. Keilahian itu tetap melekat. Bang. Iya, menyatu ya dalam kandungan ya. Iya. Oke, berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Iya, sekarang gini Iya loh. katanya. Ya udah selesai. Harus melewat kandungan. Ya itu dengan cara yang benar Assalamualaikum. dong. Biar aku jadi ya, waalaikumsalam Papa Lopo. Nah, ini Bang Suma, saya bawa data terbaru. Saya buka-buka Bible. Ternyata Aduh. Yesus tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini loh Bang Tunggu Palopo ini yang dulu. suka Aduh. nyebar-nyebarin hoax ini ya. Tunggu dulu, ini data. Ini loh Bang data, Palopo, kenapa data. sih host? Coba jadiin saya moderator host. Tunggu dulu, cintaku. Tunggu dulu. Sekarang selanjutnya Coba nih, deh, jadi saya moderator host. Bang Suma, jadi saya dapat data ternyata Yesus itu Tuhan buatan loh. Ada datanya. ya malah Kisah Para Rasul 236. Betul nggak Bang Suma? betul. Dibuat, Apa datanya di situ, Bang Suma? bahasanya dibuat menjadi Tuhan gitu. Nah, Dibuat, betul ya. kan? Sama dengan Yohanes, sama dengan Roma pasal Basi, 9. pasal sudah 9 basi, juga. Papa Lopo sudah basi ayat itu. Pak Palopo bawa kemana-mana, bukan begitu Sekarang maksudnya. lanjut, sekarang lanjut. Waktu waktu Yesus jadi bayi, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Ya iyalah. Oke, baik. Yang penting bunyi. Ya, oke, sekarang Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat. Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Bunyi Ya aja, lagian bunyi aja. kepo banget manusia nanya-nanya. Rahasia. Anak TK, Iya lo kepo banget gitu loh pertanyaannya. Enggak gini. Iya Bang Hendy. Yesus berkata hanya tentang hari itu malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Pertanyaannya, iyalah, itu rahasia waktu dong. Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapa satu? Iya dia tetap satu lah, dan dia punya hak Iya. untuk diam. Tapi juga. kenapa dia nggak tahu hari kiamat dia kalau Yang menyatu? penting bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting bunyi. Kena lagi. Yang penting bunyi. Aduh. Kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kalau ada Bapa di dalam diri Yesus menyatu, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa Ayo, dia jawab. bisa berbuat Yang Jadi penting bunyi. manusia Bang Hendy. Dia lagi jadi manusia. Nah, manusia? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu dia nanti menghujat gitu. Oke, sekarang lanjut. Kita harus tahu. Lanjut lagi diam dulu. Waktu Penting Yesus bunyi. waktu Gitu. Yesus disalib, waktu Yesus disalib, Mau belajar apakah ini, Yesus gurunya juga Bapa mau menyatu? belajar ini, belajar ini. Iya, Dengerin dulu, Katina, sabar Katina dengerin ya. dulu. Waktu Iya, Yesus sabar di disalib, sini Katina. waktu Yesus disalib, Saudara kita. dengerin Iya, dulu. iya, kita mengasihi, kita Eh, mengasihi. iya, Kita yang mengasihi. penting bunyi aja, Yang paling bunyi. banyak kasihnya nih kita harus Waktu kasih Bang Hendy Yesus dan Bang Bima. disalib, kemudian dia dikubur. Waktu Yesus Aduh, apa sih, dikubur, Bang Hendy? dengerin dulu, Waktu Yesus Dari dikubur, kemarin loh pertanyaannya itu doang. nih, waktu Yesus dikubur, aku dan Bapa, Anak TK. ini beda loh ini. Oh, diulang-ulang terus, Bang Hendy. Dengerin dulu, dengerin Iya, dulu. nanyanya gitu. Dengerin dulu. jawab Waktu aja, yang penting bunyi, nggak usah takut. Ya, waktu Tuh, saya Yesus di-mute mati lagi. dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Aduh, iyalah, emang Nah, yang dia penting mati. bunyi, bilang aja iya. Gitu aja. Ending pertanyaan. Berarti Bapak ikut dikubur. Yang lebih bagus lagi. Pertanyaan Waktu TK. Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Bilang aja iya. Bilang aja iya tuh, kata Bang Bima bilang aja iya. Ini saya pakai loh berdasarkan argumentasimu loh. Aduh, Bang Hendy Nggak dari ada kemarin loh itu udah aku argumentasi. jawab deh, Iya, capek lah. Tadi kamu mengatakan Yesus dan Bapa satu loh. Banget sih bertawaf, hah? Yesus dan Bapa satu kan? Iya katanya. Kumpulan 100 soal ini Cinta, ya kan? Iya, iya, Kak, Dia iya, Kak. bilinnya mau Kita dia sabar mau aja. panas dia. Iya, Nah, ini- sabar aja. Ini ditanya Kita berdasarkan ngobrol pribadi lagi, sama ngadepin Yesus anak loh. sekolah minggu ini, Kak. Dia. Katina, kita lagi ngadepin anak sekolah. Ya lu minggu, ngobrol Kak. berdua lagi, ngobrol berdua. Bukan begini Bang Andi. Coba Alif. Orang ini mau sekolah ini. pendeta. Jadi dia buat soal. Iya. Bener-bener, Apakah Anda Katina. sepakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan? Enggak lah. Masa dia Tuhan buatan? Mana Ya, ada itu Tuhan jadi-jadi? Di kisah Para Rasul 236 itu gimana? Mana itu kan kata manusia. Iya kan? Loh, itu Manusia di situ- bebas mau mengatakan dia apa di saja, situ bahkan kan aja manusia ada yang dijelaskan. mengatakan dia bukan Tuhan. Manusia bebas berkata apa saja karena lidah Berarti itu itu tidak bukan firman bertulang. Oh, bukan Gitu firman loh. Tuhan. Perkataan Tapi kan manusia. pada Baik, akhirnya Tuhan, finalnya kita sudah simak dia apa itu yang adalah dibicarakan Tuhan, oleh gitu Juma. aja. Sebenarnya ini kita jadi juri lawan Mereka membahas tentang beberapa ayat Alkitab yang dimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang percaya harus benar-benar taat. Kalaupun di akhir zaman mereka mengatakan bahwa mereka sudah berseru kepada Yesus tapi mereka tidak layak ketika mereka tidak sungguh di dalamnya. Dan kita sudah mendengarkan narasi Juma, bagaimana Juma memutarbalikkan ayat ini lalu mengatakan bahwa ayat ini membicarakan siapa yang percaya Yesus tidak
masuk surga. Jadi saudara Tuhan sudah jauh dari apa yang dipesankan oleh ayat itu sendiri. Ya, sekali lagi penafsiran Juma dalam hal ini sangat salah. Penafsiran Juma sangat ngawur dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab dan tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab. Makanya sering saya sampaikan bahwa ya lebih baik Juma sebenarnya berdiam diri, ya lebih baik dia tidak membahas Alkitab karena bagaimanapun dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu dan tidak pantas dia membahas hal itu. Lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan imannya dia, fokus dengan kitabnya dia. Itu lebih memberkati pendengarnya ya, daripada dia berkor-kor membahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang dinarasikan mereka di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji-muliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, Juma berusaha membuktikan kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya seorang nabi dan bukan Tuhan. Ya, dia tidak segan-segan mencopot atau mengutip ayat Alkitab untuk mendukung apa yang dia narasikan. Tetapi saudara dalam Tuhan, sampai detik ini dia tidak berhasil membuktikan hal itu karena bagaimanapun ya Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah firman yang telah datang ke dunia ini ya. Dan orang yang sungguh taat adalah orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Kalaupun dia KTP Kristen, tetapi ketika dia tidak sungguh, maka dia tidak layak kata Tuhan Yesus. Itulah yang dipesankan dalam ayat itu. Tapi sekali lagi, Juma mensalah tafsirkan ayat itu. Ya, Juma salah tafsir dan Juma salah kasih pengertian tentang ayat itu. Dan beberapa ayat lainnya dia kutip juga sebagai pendukung daripada narasinya dia, tetapi penafsirannya terhadap ayat Alkitab selalu saja salah ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa dia tidak punya pengetahuan ya, Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab ya. Pengetahuannya nihil atau nol ya, pengetahuannya tidak ada ya, dangkal pun tidak, sama sekali tidak ada. Jadi tidak baik dan tidak elok kalau kemudian dia membicarakan ayat Alkitab. Lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan kitabnya dia. Saya rasa itu lebih memberkati gitu loh ya. Jadi sekali lagi, setelah saudara menonton cuplikan video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji-muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.